Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas D Praktikum Biofarmasetika. Di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai disolusi obat dan DD solver. Baik, mungkin langsung saja di pengertian disolusinya sendiri. Nah, disolusi dan pelepasan obat ini adalah fenomena penting untuk bentuk sediaan padat seperti tablet, kapsul, dan bentuk semi padat seperti krim, salep, dan implan yang mengantarkan obat selama periode waktu tertentu berkisaran dari jam, minggu, dan tahun. Ada beberapa model kinetik yang menggambarkan pelepasan obat ini dari bentuk sediaan, perubahan kualitatif dan kuantitatif eksipien dalam formula dapat mengubah kinetik pelepasan dan kinerja in vivo. Dengan demikian, pemodelan kinetik ini dari pelepasan obat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengembangan formula sediaan obat. Baik, selanjutnya ini yaitu simulasi dalam uji disolusi in vitro dapat membantu menemukan metode uji yang tepat untuk menggambarkan profil pelepasan obat secara in vivo. Adapun faktor yang mempengaruhi kecepatan disolusi bentuk sediaan padat dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori utama, yaitu sifat fisika kimia obat, formulasi produk obat, proses pembuatan sediaan, dan kondisi uji disolusi. Beberapa faktor eksternal yang terkait dengan kondisi percobaan dalam uji disolusi ini dapat mempengaruhi kecepatan disolusi, di antaranya yaitu intensitas pengadukan, macam dan komposisi medium, suhu, serta model alat disolusi yang digunakan. Baik, selanjutnya ini yaitu uji disolusi. Nah, uji disolusi sendiri adalah suatu metode fisika yang penting sebagai parameter dalam pengembangan mutu sediaan obat yang didasarkan pada pengukuran kecepatan pelepasan dan pelarutan zat aktif dari sediaannya. Nah, uji disolusi ini digunakan untuk uji bioavailabilitas secara in vitro, karena hasil uji disolusi ini berhubungan dengan ketersediaan hayati obat dalam tubuh. Nah, uji disolusi ini bertujuan untuk memprediksi korelasi bioavailabilitas in vivo dari produk obat. Uji disolusi ini juga penting sebagai petunjuk untuk pengembangan formulasi dan produk obat. Kontrol kualitas selama proses produksi, memastikan kualitas bioekivalen in vitro antar batch, dan regulasi pemasaran produk obat. Nah, selanjutnya untuk larutan disolusi dan permeabilitas obat atau zat aktif farmasi pada saluran gastrointestinal merupakan parameter penting yang mengendalikan absorpsi dan bioavailabilitas obat. Untuk larutan obat yang dalam air, hal itu merupakan hal penting untuk pengantaran oral dan juga parenteral. Hal ini terkait dengan desain dan proses pengembangan sediaan obat itu. Kelarutan obat selaras dengan laju disolusi, di mana sediaan obat padat perlu mengalami pelepasan dari sediaannya dan larut dalam larutan gastrointestinal. Oleh karena itu, laju disolusi pun menjadi suatu hal yang kritis. Baik, selanjutnya ini yaitu pengertian DD solver. Nah, DD solver sendiri merupakan perangkat lunak baru yang dikembangkan untuk analisis kinetik data disolusi dengan pendekatan regresi non-linear. DD solver ini adalah program tambahan berbasis menu untuk Microsoft Excel yang ditulis dalam Visual Basic for Application. Perhitungan menggunakan Excel ini menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan perangkat lunak lainnya. Keuntungan yang paling menarik adalah kemudahan dalam penggunaannya. Nah, sebagian besar ilmuwan sudah familiar dengan Excel ini karena ketersediaannya yang luas dan fleksibilitas yang tinggi. Solver merupakan bagian dari serangkaian perintah atau command yang sering disebut juga dengan what if analysis tools. Nah, selanjutnya, solver merupakan salah satu fasilitas tambahan atau opsional yang disediakan oleh Microsoft Excel. Solver ini berfungsi untuk mencari nilai optimal suatu formula pada satu sel saja atau sel targetnya, pada worksheet atau lembar kerjanya. Nah, program solver ini berisi perintah-perintah yang berfungsi untuk melakukan analisis terhadap masalah optimasi. Penginstalan solver ini tidak secara otomatis terinstal ketika Microsoft Excel diinstal pada komputer. Jadi, harus menginstalnya khusus setelah program Excel. Nah, program solver ini cukup baik untuk menyelesaikan masalah optimasi. Menjalankan programnya juga sederhana apabila jika sudah dapat menggunakan program Excel. Langkah dari penggunaan DD solver ini sebelum memasuki solver, kita harus mempersiapkan dan menyusun worksheet dengan mendefinisikan dan memilih sel yang akan berisi variabel keputusan, kendala, dan fungsi tujuan dari suatu masalah. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan data fungsi, tujuan, dan kendala, dan variabel keputusan ke dalam worksheet Excel. Langkah ketiga yaitu menuliskan rumus untuk menghitung nilai fungsi tujuan dan nilai variabel select.
Langkah dari penggunaan DD Solver ini sebelum memasuki solver, kita harus mempersiapkan dan menyusun worksheet dengan mendefinisikan dan memilih sel yang akan berisi variabel keputusan, kendala, dan fungsi tujuan dari suatu masalah. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan data fungsi, tujuan, dan kendala, dan variabel keputusan ke dalam worksheet Excel. Langkah ketiga yaitu menuliskan rumus untuk menghitung nilai fungsi tujuan dan nilai variabel select. Langkah berikutnya adalah menjalankan solver, yakni dengan menentukan atau mengisi target cell equal to by changing cells dan subject to constraints. Target cell adalah sel yang mencerminkan nilai yang akan dimaksimalkan atau diminimalkan pada parameter kedua. Actual to mencerminkan tujuan yang akan dicapai. Ada 3 pilihan yaitu max atau maksimum, min atau minimum, dan value. By changing cells berisi nilai yang akan menentukan nilai fungsi tujuan atau margin total. Sel ini sebenarnya mencerminkan variabel keputusan atau variabel yang akan dicari. Sedangkan subject to constraints berisi kendala-kendala yang akan membatasi pengoptimalan nilai fungsi tujuan atau margin total. Langkah yang berikutnya adalah klik solve dan solver akan bekerja. Baiklah, yang berikutnya ini ada model dari DD Solver. Jadi beberapa model matematis yang dikembangkan untuk menganalisis data di solusi ini antara lain ada kinetic ordinal, orde 1, Higuchi, Weibull, Korsmeyer-Pebs, Hickson-Kroll, dan Hopfenberg. Pemodelan data di solusi dapat dilakukan dengan menggunakan program statistik profesional seperti Micromath Scientist, Graph, Prim, Sigmaplot, atau SJStat. Namun, penggunaan dari program-program ini memerlukan pendefinisian persamaan secara manual dan nilai awal untuk dapat menentukan tiap parameternya. Program DD Solver lebih sederhana dan mudah dipakai untuk permodelan data di solusi. Berikutnya ini ada parameter. Jadi parameter di solusi model kinetika pada first order yang meliputi T25%, T50%, T80%, dan T90% ini memperlihatkan bahwa suatu formula dengan konsentrasi disintegran SSG sekitar 5 mg pada prediksi model DD Solver ini memberikan parameter T sebesar 90% yang lebih cepat. Meskipun tidak memberikan perbedaan yang lebih cepat dan signifikan dari formula lain, yaitu hampir 90%, levofloxacin terdisolusi dalam waktu kurang dari 30 menit. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan SSG memiliki batasan konsentrasi untuk memberikan fungsinya sebagai disintegran dengan optimal pada formula yang ada. Di praktikum biofarmasetika dan farmakokinetika pada kali ini praktikan melakukan percobaan uji kecepatan di solusi obat dan DD Solver. Pertama kali ini akan membahas di solusi obat terhadap paracetamol. Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan senyawa aktif untuk larut dalam media pelarut dan mengetahui faktor yang mempengaruhi disolusi obat tersebut. Faktor-faktor yang diamati pada percobaan kali ini berupa perbedaan ukuran partikel pada tablet yang mempengaruhi kecepatan disolusi obat. Bentuk sediaan yang digunakan untuk percobaan ini berupa tablet paracetamol. Salah satu parameter penting yang diamati berupa uji disolusi obat dengan alat disolusi tester. Sifat-sifat kimia, fisika, bentuk obat, dan juga fisiologis dari sistem biologis mempengaruhi kecepatan absorpsi suatu obat dalam tubuh. Oleh karena itu, konsentrasi obat, bagaimana kelarutannya dalam air, ukuran molekulnya, pKa, ikatan proteinnya, dan faktor-faktor kimia fisika harus dipahami untuk mendesain suatu sediaan. Hal ini meliputi faktor difusi dan disolusi obat. Pada saat suatu sediaan obat masuk ke dalam sirkulasi darah dan akan didistribusikan ke seluruh cairan dan jaringan tubuh, apabila zat aktif pada sediaan obat tersebut memiliki pelarut yang cepat, hal itu menandakan efek yang ditimbulkan juga akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya. Mekanisme disolusi suatu sediaan dari bentuk tablet umumnya dimulai dari tablet yang ditelan masuk ke dalam lambung dan di dalam lambung akan mengalami pemecahan atau disintegrasi menjadi partikel granul yang lebih kecil. Granul ini terdiri dari zat aktif dan eksipien. Granul akan dipecah menjadi serbuk dan zat aktifnya akan larut dalam cairan lambung atau usus tergantung tempat kerjanya dari tablet yang dibuat. Langkah pertama kali sebelum uji disolusi dilakukan, praktikan itu membuat kurva baku paracetamol dan diukur absorbansinya dengan panjang gelombang minimum
243 mikrometer terlebih dahulu. Kurva baku yang dibuat menggunakan larutan paracetamol dengan konsentrasi sebesar 50 ppm, 40 ppm, 30 ppm, 20 dan 10 ppm. Hal ini dilakukan agar kadar paracetamol yang telah melalui uji disolusi yang dilakukan dapat diketahui persamaan regresi linier yang diperoleh dari kurva baku yang dibuat berupa Y sama dengan 0,05x plus 0,2998. Kurva baku ini diukur dengan bantuan alat spektrofotometri UV vis. Kemudian hasil persamaan tersebut dengan absorbansi dari uji disolusi tiap waktu yang ditentukan didapatkan hasil persen terdisolusi dari obat yang diujikan. Pengujian laju atau kecepatan disolusi paracetamol dilakukan dengan melarutkan paracetamol ke dalam media disolusi berupa Aquades dan menghomogenkannya dengan menggunakan alat dayung pada alat dissolution tester, dan suhu yang digunakan biasanya sebesar 37 derajat Celcius. Suhu sebesar 30 derajat Celcius ini dipilih karena suhu sesuai dengan suhu fisiologi tubuh manusia, yaitu sebesar 37 sampai 38 derajat Celcius. Proses pengambilan sampling dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda, dimulai dari 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, dan 60 menit. Perbedaan waktu ini untuk melihat zat yang telah terdisolusi dalam tiap waktu, dan juga untuk melihat kapan paracetamol akan terdisolusi secara optimal dalam media pelarut. Persen pelepasan obat dihitung pada setiap sampling dengan interval dimulai dari menit ke-0 sampai menit ke-60. Semakin tinggi persen pelepasan obat, maka akan semakin banyak obat terdisolusi ke dalam medium pembawanya. Dari data yang telah didapatkan, untuk mengetahui seberapa besar obat terdisolusi, maka dilakukan perhitungan persen pelepasan obat pada tablet paracetamol melalui uji disolusi metal selulos, di mana didapatkan hasil sebesar 41,4095% pada menit ke-0, 60,4001% pada menit ke-5, 72,4759% pada menit ke-10, 69,0817% pada menit ke-15, 80,0266% pada menit ke-30, 90,5396% pada menit ke-45, dan 79,3205% pada menit ke-60, sehingga total AUC yang diperoleh itu sebesar 4743,413. Oke, jadi pengamatan yang selanjutnya terhadap persen pelepasan obat pada tablet paracetamol menggunakan disolusi Aquades didapatkan hasil 65% pada menit ke-0, 80% pada menit ke-5%, 89% pada menit ke-10, 93% pada menit ke-15, 97% pada menit ke-30, 98% pada menit ke-45, dan 105 pada menit ke-60. Nilai total AUC-nya itu sebesar 3890,8. Dari data yang diperoleh dapat diamati bahwa nilai persen pelepasan obat tablet paracetamol digunakan medium SGF. Oke, jadi pada pengamatan yang terakhir dilakukan terhadap persen pelepasan obat tablet terhadap sirup simplex didapatkan hasil 89% pada menit ke-0, 61% pada menit ke-5, 73% pada menit ke-10, 94% pada menit ke-30, 85% pada menit ke-45, dan 77% pada menit ke-60. Nilai AUC sendirinya itu sebesar 3.321,79. Dari data yang diperoleh dapat diamati bahwa nilai persen pelepasan obat pada tablet paracetamol digunakan medium SIV tiap menitnya mengalami kenaikan persen pelepasan. Peningkatan persen pelepasan obat disebabkan ukuran partikel yang digunakan semakin kecil, sehingga luas permukaannya meningkat dan kecepatan disolusinya meningkat. Hal ini sesuai dengan teori yang ada.
Oke, jadi faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan disolusi suatu zat diantaranya suhu, viskositas, pH pelarut, pengadukan polimorfisme, ukuran partikel, dan sifat permukaan zat. Jika meningginya suhu, umumnya memperbesar kelarutan suatu zat yang bersifat endothermik serta memperbesar harga koefisien difusi zat. Turunnya viskositas pelarut akan memperbesar kecepatan disolusi. Pelarut sangat berpengaruh terhadap kelarutan zat-zat bersifat asam atau basa. Untuk asam lemah, jika H+-nya kecil atau pH besar, maka kelarutan zat akan meningkat. Dengan demikian, kecepatan disolusi zat juga meningkat. Untuk basa lemah, jika H+-nya besar atau pH-nya kecil, maka kelarutan zat akan meningkat. Dengan demikian, kecepatan disolusi juga meningkat. Ukuran partikel, jika partikel zat berukuran kecil, maka luas permukaan efektif menjadi sehingga kecepatan disolusi juga semakin meningkat. Oke, karena berdasarkan dari praktikum kami dapat disimpulkan pertama, perlakuan uji disolusi pada sediaan padat dilakukan dengan melarutkan obat pada media pembawa menggunakan alat disolusi tester. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kecepatan disolusi obat pada pengujian ini adalah ukuran partikel obat sehingga berpengaruh terhadap luas permukaan obat. Yang ketiga, disolusi obat adalah proses pelarutan senyawa aktif dari bentuk sediaan padat ke dalam media pelarut. Oke, jadi untuk kesimpulan yang selanjutnya itu adalah DD Solver berupa aplikasi tambahan atau perangkat lunak baru berbasis menu di dalam Microsoft Excel yang dikembangkan untuk memfasilitasi dan membandingkan data profil disolusi suatu zat obat. Yang kelima, permodelan DD Solver ada 5 jenis terdiri dari zero order, first order, Hikuji model, Hickson-Crowell, dan Cross-Maver-Pepys model. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah parameter yang dapat digunakan untuk menganalisis model pelepasan obat. Salah satunya adalah R2 adjusted and RSQ-Adjust. Nilai RSQ-Adjust semakin mendekati 1, maka semakin baik model pelepasan obatnya. Oke, baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 5 kelas D. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.